Kota Polresta Pekanbaru menangkap Ketua FPI Pekanbaru berinisial HT dan seorang anggotanya MNF. Penyidik kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang atau dugaan tindak pidana berbuat api pemberontakan. Norma-norma yang berlaku khusus menolak kedatangan tokoh-tokoh radikal, seperti Habib Rizik Syihab, mendukung penuh pemerintah, TNI Polri, dan penegak hukum. Rizik Syihab ini datang ke Jawa Timur dengan membawa keonaran, sama halnya dengan itu menantang kami. Jadi kami menolak rencana kunjungan Habib Rizik Syihab di beberapa wilayah di Indonesia. Kita lawan, kita bersama TNI dan Polri bersinergi. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Tahu Densus 88? Salok 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan? Siap lawan? Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di negara dunia. Pandu ini jangan main belakang, main depan kita. Ada pada nih, Ada pada ya? Nih. Ah. Kurang ajar ini, ngadu domba ya kerjanya. Kembali lagi masalah baliho kan itu yang diributkan. Pokoknya nggak donang, tapi artinya kita sudah ada pembagian kewenangan di mana letak kewenangan ini menjadi ranahnya Pangdam. Pangdam pasti melaporkan kepada Panglima. Panglima akan mendukung ketika itu berdasarkan pertimbangan oleh Panglima Kodam. Kemudian dari pihak FPI mendemo dan kemudian memerintahkan untuk Pol PP memasang kembali. Bayangkan coba, Pol PP itu adalah pemerintah. Maulid yang diselenggarakan pada tanggal 14 dengan kesadaran yang benar-benar dimiliki. Contoh kayak kemarin ada warga yang datang dari luar kota, dia merasa hadir pada saat itu, dia memberikan dengan sukarela pemeriksaan untuk dirinya. Dan alhamdulillah hasilnya reaktif. Berharap ketegasan dari seluruh Satgas, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk melaksanakan aturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Tahu-tahu di Jakarta Kapolda ngancam melaporkan Habib Rizik. Pangkat jenderal, otak hansip. Jangan-jangan di jenderal nggak lulus litsus sudah. Ini udah salah, nggak mau ngaku, mau nuntut. Kucing. Kemarin Kapolda ngancam lagi. Walaupun tidak ada yang melapor, kami tetap akan memeriksa Habib Rizik. Lu mau periksa dari segi mananya? Jangan menangkap saya nukutil babi, lu belum tanggap goblok. Kenapa enggak kita menjadikan festival dunia? Kenapa kita nggak menjadikan ini 212 hari bersama kita semuanya? Presiden coba deh bersama-sama ada di 212. Enak sekali gitu. Suasananya itu penuh keberkahan, kedamaian. Sedikit menjaga jarak dengan yang sudah flu, kalau nggak flu ya nggak apa-apa gitu kan. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Andai kata, saudara, penista agama ini tetap lolos, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan calon gubernur muslim. Kan tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Kalau saya bilang saya nggak takut, kamu bilang saya sombong. Ya itu kan tugas kalian menjaga di depan. Kalau kalian takut ya tinggalin aja saya bilang. Dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Dengan mulut-mulut mereka.
Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, sangat berbahaya. Pendapat maupun agama yang ada di antara kita, saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu dibalik coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau keliru besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bangga. Betul. Kalau nanti orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali, saudara. Betul. Betul. Jangan salahkan umat Islam. Kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan. Tolong sampaikan video saya kepada yang mau untuk mengacaukan acara event Muslim 212 yang pakai topi baret bintang 1, Kak. Mungkin bintang di laut. Kamu kecoak. Wajah saya kamu lihat. Jangan ngaco kamu ngomong. Bawa pasukanmu, ribuan pasukanmu. Saya cukup sendiri. Saya hanya punya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara? Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Kiai mau diajak berdebat, Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Habib Riziknya hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-injek. Ini urusan darah daging Rasulullah. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Orang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Saya akan tempatkan SPI. SPI presiden mau bubarin FPI, kita lawan. Mereka aja belum bisa. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sisi demokrasi kita. Buat Bapak Pangdam Jaya, Bapak Dudung Abdurrahman, ingat Pak, kita ini hidup di dunia sebentar Pak. Salah EPI apa? EPI tidak pernah maling uang negara, nggak pernah korupsi. Saya hanya pecinta Habib Rizik, pecinta ulama, pecinta EPI. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari. Rizik Sihab tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus dibumi hanguskan. Ya, Tolong diam. manusia di foto ini adalah sampah. Betul. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral. Itu adalah pelacur politik. Pol PP harus berani nyabutin itu HRS itu. Pol PP yang ketakutan ngapain? Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Sekarang
Ada nggak ada ajakan? Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Masa ini di luar perkiraan kita gitu. Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Gundruwo, para pengikutnya semua adalah itu si Rizik Gundruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gue besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys.
Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang atau dugaan tindak pidana berbuat tapi pemberontakan. Saat ini masih kita periksa secara intensif. Sementara ini yang sedang kita dalami pemeriksaan ada 2 orang, ya. Namun juga ada beberapa saksi. Harga mati. Mencermati situasi dan kondisi politik bangsa yang menjurus pada perpecahan. Persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Serta menghindari klaster baru COVID-19 yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Maka kami tokoh agama, tokoh adat, tokoh paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kepemudaan, tokoh Laskar Melayu, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kelompok Cipayung, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Komitmen NKRI sebagai harga mati. 2. Menghindari dan mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. 3. Menolak dengan tegas segala bentuk paham dan gerakan radikalisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menolak dengan tegas segala bentuk ujaran kebencian, fitnah, adu domba, serta kata-kata yang bertentangan dengan etika, nilai-nilai budaya Melayu, dan norma-norma yang berlaku khusus menolak kedatangan tokoh-tokoh radikal seperti Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan di bumi lancang kuning. 5. Mendukung penuh pemerintah, TNI Polri, dan penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum atau pihak-pihak yang melakukan upaya untuk mencabik-cabik keutuhan, persatuan,
dan kesatuan NKRI yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Saya sampaikan sekali lagi, ini adalah aksi solidaritas kami, warga Jawa Timur khususnya dan Surabaya. Jadi kami menolak rencana kunjungan Habib Rizik Syihab di beberapa wilayah di Indonesia. Kami warga Surabaya dan Jawa Timur akan menghadang rencana kunjungan tersebut. Sebagai bentuk bahwasanya warga Jawa Timur, warga yang cinta damai, warga yang tidak suka dengan keonaran. Tetapi ketika kunjungan Habib Rizik Syihab ini datang ke Jawa Timur dengan membawa keonaran, sama halnya dengan itu menantang kami, warga Jawa Timur. Satu. Yang kedua, persoalan COVID-19 masih belum selesai. Jadi kekhawatiran kami ini akan menjadi klaster baru. Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Makanya jadi 188 jangan jadi koboi ente. Dikit-dikit juga kalau tangkap tembak malah lu mau menyan. Tahu yang 188? Salop 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan? Siap lawan? Makanya saya kasih tahu, hati-hati Pak. Pemerintah, tentara, polisi, hati-hati. Di Irak, karena banyak oknum tentara dan polisi yang melakukan kezaliman kepada rakyat, begitu rakyat melakukan pembalasan, tentara dan polisi mereka sembelih di tengah jalan, saudara. Mereka sembelih saat ini di tengah jalan, saudara. Enggak main-main, saudara. Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan. Betul, betul, betul. Ada perintah, tapi yang perlu saya garis bawah di sini adalah bahwa memang tanggung jawab untuk menurunkan itu berada di Pangdam Jaya, dan tentunya Panglima TNI mendukung. Dalam arti kata memang Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah, karena yang tahu situasi di daerah adalah Pangdam, ya. Sehingga ketika Pangdam mengambil langkah, ya Panglima akan mendukung. Inti utamanya kan itu sebenarnya. Jadi saya menyadari benar apa yang disampaikan oleh ini. Tapi saya tadi menjawab adalah terkait dengan yang simpang siur ini, ada terkait masalah baliho, ya. Jadi saya menjawab masalah baliho tadi, ya. Karena itu nanti masuknya berbeda. Tapi intinya bahwa kembali lagi masalah baliho kan itu yang diributkan. Pokoknya nggak ada. Tapi artinya kita sudah ada pembagian kewenangan di mana letak kewenangan ini menjadi ranahnya Pangdam selaku yang lebih tahu situasi di wilayah atau di daerahnya ini, gitu kan. Jadi tolong masalah hubungan ini bahwa tadi disampaikan tidak ada, bahwa semua apa yang dilakukan Pangdam pasti sudah diketahui oleh Panglima. Artinya Pangdam pasti melaporkan kepada Panglima. Panglima akan mendukung ketika itu berdasarkan pertimbangan oleh Panglima Kodam. Sampai kita dapat 338 baleho itu dilakukan 2 bulan yang lalu. Silakan tanyakan ke mantan Kapolda Panana itu. Sampai dihitung. Terus kemudian dari pihak FPI mendemo dan kemudian memerintahkan untuk Pol PP memasang kembali. Bayangkan coba. Pol PP itu adalah pemerintah. Di demo seperti itu. Itu kan menurut pemerintah daerah itu, mereka itu memasang baliho tidak sesuai dengan ketentuan. Tahu-tahu di Jakarta Kapolda Ngancok melaporkan Habib Rizik. Pangkat jenderal, otak hansip. Betul? Betul? Pangkat jenderal, otak hansip.
Betul? Betul? Bengak. Ya kan lucu saudara. Jangan-jangan di jenderal nggak lulus litsus ini sudah. Ini udah salah, nggak mau ngaku, mau nuntut. Iya kucing. Kurang ajar tidak? Kemarin Kapolda ngancam lagi. Walaupun tidak ada yang melapor, kami tetap akan memeriksa Habib Rizik. Lu mau periksa dari segi mananya? Makanya polisi kalau mau sewenang-wenang, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Setuju saya lawan. Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan menangkap saya nukutil babi, lu belum tangkap goblok. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis.
Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.